berwisata menyusuri gua. Makanya begitu mendapat kesempatan bertandang ke Sulawesi Selatan, saya begitu antusias. Di dalam Taman Prasejarah Leang-Leang ini terdapat 2 buah gua. Taman yang dibangun tahun 1977 ini memiliki luas sekitar 6 hektar. Lokasinya yang dikelilingi tebing batu kars membuat saya benar-benar merasa seperti di zaman purbakala. Batu kars ini merupakan peninggalan masa lalu, karena konon dulunya lokasi ini adalah lautan luas. Di tengah perjalanan saya bertemu aliran sungai yang sangat jernih, indah sekali. Tapi rupanya kejutan belum selesai. Lagi-lagi saya terpana melihat pemandangan Taman Batu Karang yang begitu mempesona. Wah, saya seperti sedang berada di lokasi syuting film kolosal. Luas sekali. Katanya dari batu ini saya bisa melihat gua yang saya tuju. Wah, benar. Itu dia. Wah, jauh juga ya perjalanannya. Tapi akhirnya saya pun sampai ke kawasan gua. Lagi-lagi saya harus berjalan menanjak. Untungnya rasa lelah bisa terobati setelah melihat pemandangan di kanan kiri jalan. Nah, inilah Gua Petkere. Dulunya gua ini ditinggali oleh manusia purbakala. Nih buktinya. Di dinding gua terdapat peninggalan berupa cap tangan serta lukisan. Inilah Gua Leang-Leang, tempat peninggalan sejarah nenek moyang kita dulu. Dan salah satu buktinya adalah telapak tangan yang tertempel di dinding gua itu dengan 2 lukisan yang berbentuk babi hutan. Jarak dari pintu gua ke dalam tidaklah jauh, hanya 300 meter saja. Dan seperti inilah isi Gua Petkere. Jendela ini dulu dipakai untuk mengintai mangsa untuk dijadikan makanan. Dan di sana juga masih ada celah-celah untuk tidur dan bertapa. Puas mengintip Gua Petkere, saya kembali turun. Tapi tujuan saya masih melihat gua yang juga berada di kawasan Leang-Leang. Dan inilah tempatnya. Wah, di gua ini masih terdapat sisa-sisa makanan peninggalan zaman dulu. Lihat saja kulit-kulit siput yang disusun rapi ini. Hal ini membuktikan kalau di gua ini dulu memang ada peradaban manusia purbakala. Selain itu, lukisan telapak tangan dan babi hutan juga masih ada loh. Saya jadi penasaran, seperti apa sih nenek moyang kita dulunya? 2 buah gua sudah saya jelajahi, tapi perjalanan saya belum usai. Kini saya menuju kawasan Taman Nasional Bantimurung. Di sana saya akan melihat gua batu yang memiliki stalaktit dan stalagmit. Penasaran juga? Kali ini tidak butuh waktu lama. Ya, saya sudah sampai di Gua Batu. Berbeda dengan gua yang tadi, Gua Batu ini letaknya di bawah tebing. Keadaannya menjadi lebih gelap dan lembab dibandingkan Gua Leang-Leang. Supaya tidak tersesat, saya pun menyewa senter. Awalnya saya sedikit ragu untuk masuk, soalnya gua ini tampak jauh lebih besar dan dalam. Tapi jauh-jauh ke sini saya tidak mau kecewa. Ditemani Ardi pemandu saya, kami masuk ke Gua Batu. Wah, udara lembab langsung menerpa. Namun hati saya begitu gembira melihat bebatuan runcing yang menggantung di atas dan di bawah gua. Yang ke bawah jadi Stalagmit seperti ini. jadi atas sedikit, bawahnya mit. Kalau menurut arkeolog, untuk per sentimeter stalagmit itu butuh waktu lebih dari 60 tahun. Untuk per sentimeter stalaktit dibutuhkan waktu lebih dari 60 tahun. Wah, dinding yang ini bentuknya kok mirip ubur-ubur ya? Ini salah satu contoh stalaktit yang sudah menyatu ke bawah. Dan bentuknya kalau kita perhatikan lebih rinci, itu seperti kaki gajah dan belalainya. Lihat tuh, ini belalai nih. Nah, ini kakinya nih. Makin penasaran saya beranjak terus ke dalam. Karena rendah, saya harus banyak menunduk. Wah, di ruangan kedua ini saya melihat sebuah mata air kecil yang jernih. Konon, mata air ini dulunya merupakan tempat berwudu para pertapa di sini. Semakin jauh berjalan, saya sadar bahwa tidak hanya saya satu-satunya pengunjung di sini. Ada Arif dan Dewi yang jauh-jauh datang dari Pulau Jawa. Bagus sekali karena di sini banyak stalaktit, stalagmit gitu kan, untuk melihat gua gitu kan. Katanya di sini juga ada tempat pertapanya Raja Bantimurung sendiri itu dari sana. Unik lah gitu, terus jalannya juga ada yang tinggi, ada yang pendek gitu, masuknya agak susah.
Wah, puas sekali rasanya sudah menjelajahi 3 buah gua sekaligus dalam sehari. Apalagi pengalaman yang saya dapatkan benar-benar berkesan. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Di dinding gua masih saja ada coretan tangan iseng yang merusak kelestarian cagar budaya Purbakala ini. Kapan ya para wisatawan bisa sadar bahwa tindakan itu sangat merugikan?